memuji namamu lebih lagi. Tuhan berkati, Tuhan pimpin Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Di Di dalam nama Tuhan Yesus. kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan, kita mau menari, kita mau melompat untuk Tuhan. Tapi sebelumnya kakak undang dulu nih, adik-adik semua yuk berdiri yuk, biar kita semangat memuji Tuhannya. Adik-adik udah siap memuji Tuhan? Siap dong, Kak. Oke, kalau gitu kita angkat satu pujian, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau
ambil sikap serius, lipat tangannya, tutup mata, kita naikkan pujian, ku tetap setia. kebaikan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik tadi ada nyanyi baca kitab suci doa setiap hari ya. Coba gimana tadi? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh
suci setiap hari dan kita harus berdoa, benar. Nah, itu namanya anak Tuhan Tuhan Yesus. Nah, siapa di sini yang suka berdoa, Cung? Nah, walaupun mungkin doanya buru-buru atau hanya laporan sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus terima kasih, kami mengucap syukur, amin, atau hanya begitu aja. Nah, adik-adik, tahu nggak doa itu seperti apa sih? Yang adik-adik lakukan selama ini udah benar apa belum? Atau siapa di sini yang pernah doanya dijawab? Misalnya hari ini berdoa minta sepeda supaya dibeliin. Tuhan, aku mau sepeda. Tolong Tuhan berkati mama papa supaya saya dapat dibelikan sepeda. Siapa yang pernah akhirnya tiba-tiba suatu saat adik-adik dapat sepeda. Nah, itu berarti hasil doanya adik-adik, berarti doanya dijawab. Nah, adik-adik, kalau kita berdoa itu kita harus benar. Nah, seperti apa sih berdoa yang benar supaya doa kita itu dijawab oleh Tuhan? Yuk kita belajar dulu dari firman Tuhan. Kita buka dari 1 Samuel 1 ayat 9 sampai 28 ya adik-adik. Nah, kita baca di ayat 9. Ini adalah kisah tentang Hana. Ayat 9. 1 Samuel 1 ayat 9. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernajatlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Nah, adik-adik, ada yang namanya seorang Hana. Mungkin adik-adik juga sudah pernah menonton di Superbook ya. Ada Hana dan Elkanah. Terus mereka itu pergi ke Silo. Itu maksudnya mereka pergi ke bait suci gitu, ke salah satu tempat ada di Silo. Hana di sana berdoa dengan membawakan bebannya yang sangat berat gitu. Hana ini seorang ibu, seorang istri yang belum punya anak adik-adik. Jadi dia itu masih belum dikasih Tuhan anak, belum bisa mengandung seperti ibu-ibu biasa gitu. Terus Hana ini dia membawa bebannya dan dia pergi ke rumah ibadah di Silo dan dia berdoa adik-adik dengan sungguh-sungguh. Dalam firman Tuhan ini dikatakan dia dengan menangis, sambil menangis terseduh-seduh. Berarti Hana itu berdoa dengan sungguh-sungguh dan dia sampai menangis adik-adik. Siapa di sini pernah berdoa sampai menangis sama Tuhan? Nah, itu doa yang benar-benar yang Tuhan ingin adik-adik. Nah, di sini Hana ini berdoa, dia sampai menangis. Tuhan, mungkin dia sampai meneteskan, Tuhan, saya berbeban berat, saya wanita mandul, berikan aku kesempatan untuk mendapatkan anak Tuhan Yesus. Dan setelah dia berdoa, dan di dalam doanya itu juga dia menjanjikan kalau dia sudah punya anak nanti, anaknya itu akan diberikan full hidupnya kepada Tuhan Tuhan, maksudnya melayani Tuhan, maksudnya hidupnya anaknya ini melayani Tuhan.
Ya, coba kita lihat adik-adik. Dari hasil doanya Hana. Coba kita baca ke ayat 20. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Nah, adik-adik, Hana tadi berdoa, setelah berdoa di Silo, mereka itu udah 1 tahun kemudian adik-adik. Nah, setelah habis Hana berdoa bersama dengan suaminya di Silo, mereka pulang lagi ke negerinya. Terus 1 tahun kemudian, ternyata adik-adik, doa Hana dijawab oleh Tuhan. Artinya itu doanya terkabul adik-adik, didengarin sama Tuhan. Tuhan kasih. Akhirnya setelah 1 tahun kemudian, Hana mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Namanya Samuel. Iya, jadi dinamanya anak itu Samuel. Dan setelah sudah besar, sudah tidak asing lagi, akhirnya si Hana menepati janjinya, ibu Hana ini menepati janjinya untuk menyerahkan anaknya Samuel ini untuk melayani Tuhan. Coba diserahkan kepada nabi siapa yang ada di Silo? Masih ingat nggak? Ada 3 huruf. Nabi Eli, benar. Ia diserahkan kepada Nabi Eli dan di sanalah Samuel selama hidupnya melayani Tuhan. Nah, adik-adik, itu adalah salah satu jawaban doa yang dijawab oleh Tuhan. Berarti adik-adik, kalau doa kita dijawab sama Tuhan, apakah kita harus menangis seperti Hana berdoa? Enggak juga adik-adik, menangis juga boleh, lebih sungguh-sungguh. Apakah kita berdoa harus tutup mata atau kita harus sungguh-sungguh? Iya adik-adik, kita harus sungguh-sungguh berdoa adik-adik ya. Nah, itu adalah doa yang dijawab oleh Tuhan, yang dijawab oleh Tuhan langsung. Nah adik-adik, ada 3 jawaban doa adik-adik. Yang pertama itu tadi seperti Hana, jawabannya ya ataupun dikabulkan oleh Tuhan. Misalnya adik-adik berdoa nih, Tuhan Yesus, saya berdoa biarlah Engkau memberikan aku kepintaran supaya saya bisa lulus untuk tahun ini dan semua nilainya baik-baik saja. Amin. Nah, mungkin adik-adik ada berdoa seperti itu dan doanya terkabul dan benar-benar adik-adik itu mendapat jawaban doa, walaupun tidak hari itu juga, bisa seminggu, bisa 1 bulan, atau bisa 1 tahun berikutnya, itu bisa Tuhan jawab. Itu di jawaban doa bisa dikabulkan oleh Tuhan dengan kita harus sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Ya adik-adik, itu jawaban, itu salah satu cara berdoa yang benar. Nah, jawaban doa yang kedua bisa dikatakan tunggu. Nah, kalau jawaban doa tunggu itu adik-adik, waktunya berarti belum tepat. Waktunya belum tepat, belum Tuhan izinkan kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan itu adik-adik. Nah, salah satu contohnya, masih ingat gak Bapak Abraham?
Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Bapak Abraham itu dijuluki sebagai bapak orang beriman. Nah, adik-adik, kita kan disebut keturunan Abraham. Nah, tahu nggak adik-adik dari cerita firman Tuhan? Mungkin kalian juga udah pernah dengar cerita bahwa Bapak Abraham itu kan dijanjikan sebagai keturunan bangsa Israel, keturunan orang-orang yang percaya, dan dijanjikan akan banyak keturunannya seperti bintang-bintang di langit, seperti pasir di laut. Tapi pada saat nyatanya istrinya Sarah tidak mengandung adik-adik. Nah, di sini adalah ketika Abraham berdoa, dia berdoa meminta anak. Abraham itu mendapat jawaban tunggu adik-adik, yaitu sampai tua, Sarah sampai usia 70-an baru dia mengandung, sudah tua adik-adik. Nah, berarti jawaban doa itu ada bisa ya, ada bisa tunggu kapan? Ya tunggu saatnya Tuhan. Nah, kita nggak boleh memaksa, kita tunggu waktunya Tuhan yang tepat, gitu ya adik-adik. Jawaban doa yang ketiga bisa tidak. Nah, kalau tidak itu berarti ada sesuatu yang tidak benar adik-adik dalam hidup kita. Apakah kita berdoanya benar, hati kita itu sungguh-sungguh, atau kita berdoanya karena keinginan kita sendiri, memuaskan kedagingan atau hawa nafsu kita. Ayo kita coba seperti apa doa yang tidak dikabulkan oleh Tuhan. Kita buka Yakobus 4 ayat 2 sampai 3. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, adik-adik, kenapa jawaban doa tidak dijawab oleh Tuhan? Firman Tuhan katakan tadi, kita salah berdoa. Salah berdoa bagaimana? Salah berdoanya itu kita berdoa hanya memuaskan keinginan kita, bukan memuaskan hatinya Tuhan, bukan menyenangkan hati Tuhan. Contohnya, kita berdoa pengen punya HP, ya, pengen punya HP atau, nah kita berdoa, adik-adik berdoa minta Tuhan Yesus berkati mama papa supaya mama papa bisa memberikan HP untukku. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, tapi keinginannya adik-adik itu, tujuan untuk punya HP itu supaya, aku nanti kalau misalnya udah punya HP nih, aku bebas lah main game sendiri, main HP sendiri bebas. Wah, pokoknya bisa chatting-chattingan sama teman sendiri. Pokoknya daripada nggak punya HP atau hanya pinjam-pinjam mama bentar, hanya dikasih bentar doang. Aku nanti kalau udah punya HP, wah bebas lah. Aku bisa mau nonton YouTube, mau nonton apa aja boleh. Nah, itu adik-adik, itu namanya memuaskan hawa nafsu, memuaskan keinginannya adik-adik, bukan menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalau doanya seperti itu, Tuhan pasti gak jawab adik-adik, ya. Nah, terus kalau selain daripada itu, kenapa Tuhan tidak jawab doanya? Mungkin adik-adik juga belum memaafkan. Misalnya adik
adik-adik habis berantem sama kakak, sama koko, atau sama adik, atau sama papa mama, terus adik-adik berdoa minta sama Tuhan Yesus sesuatu, terus nggak dijawab. Itu kenapa? Karena adik-adik belum mengampuni. Kita harus mengampuni dulu adik-adik, baru kita bisa jawaban. Supaya kita mendapatkan jawaban doa, kita harus mengampuni dulu adik-adik, ya. Jadi kita adik-adik yang di rumah, dimanapun sekarang yang mendengarkan, kita belajar berdoa, supaya berdoa yang benar, supaya nama Tuhan Yesus dimuliakan ya adik-adik. Nah, apa aja sih cara berdoa yang benar itu? Yaitu yang pertama, supaya kita nggak salah lagi berdoa adik-adik, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, memandang Allah sebagai Bapa. Kita pandang Allah atau Tuhan itu sebagai Bapa kita, seperti adik-adik bicara sama mama atau papa gitu. Jadi pandang, bicara, curhat, ngomong apa adanya sama Tuhan tuh, dari hati ke hati gitu. Nggak usah pakai bahasa-bahasa indah, bahasa-bahasa puisi. Terus kita menghormati Tuhan. Itu disebut berdoa, kita menghormati Tuhan. Jadi kita itu berdoa, ngomong aja, curhat aja sama Tuhan. Kata-katanya, Kauli, aku nggak pintar berdoa, aku nggak pintar merangkai kata-kata. Nggak apa-apa, seperti kita ngomong sama Papa, Pak, aku kepengen ini doang, aku tadi berantem sama temanku, aku sedih, terus aku itu bukan salahku, dianya yang mulai. Nah kayak gitu, curhatnya sama Tuhan juga begitu adik-adik. Nggak apa-apa, curhat apa adanya sama Tuhan, itu disebut berdoa. Berdoa itu bukan hanya isinya kata-katanya yang indah, curhat ngobrol sama Tuhan. Jadi hubungan adik-adik sama Tuhan itu semakin dekat sama Tuhan Yesus adik-adik ya. Jadi kita jadikan yang pertama itu kita pandang Tuhan itu adalah Allah, Bapa, sebagai Bapa ya. Terus yang kedua, kita harus memiliki hati yang bersih. Nah, kalau kita mau berdoa supaya jawaban doa kita dijawab, ataupun mungkin ada tunggu, nanti kata tunggu jawaban doa kita sesuai kehendak Tuhan lah ya. Nah, hati kita harus bersihkan dulu adik-adik. Jangan sampai ada yang kesal, masih marah, belum mengampuni, belum minta maaf. Ya, kita harus bereskan hati dulu, baru kita bisa datang kepada Tuhan Yesus. Percuma adik-adik berdoa kalau belum memaafkan, masih marah-marah, terus dia itu masih malas-malasan, nggak mau mengerjakan sesuatu yang pekerjaannya di rumah. Kita bukan hanya berdoa saja adik-adik, tapi kita juga harus melakukan kegiatan-kegiatan kita dengan benar. Itu namanya anak Tuhan Yesus adik-adik. Jadi kan kita disebut harus orai labora, bekerja sambil berdoa. Kita nggak boleh hanya berdoa saja adik-adik, kita juga menjadi anak yang rajin di sekolah, di rumah, dimanapun kita berada, menjadi teladan. Nah, itu adik-adik, miliki hati yang bersih dulu adik-adik, baru doa kita harus baru kedua kita bisa dijawab sama Tuhan. Yang ketiga, kita harus menghormati Tuhan atau tidak main-main berdoa. Nah, kita harus menghormati Tuhan. Misalnya kita berdoa ya sungguh-sungguh, nggak main-main. Misalnya kita berdoa tiba-tiba ada yang lihat orang lagi berdoa, terus tiba-tiba ada yang lucu, tutup lagi matanya.
Nggak boleh begitu adik-adik, kita harus fokus, kita nggak boleh main-main. Karena Tuhan kita itu Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Dia satu-satunya penyambung hidup kita, dia satu-satunya yang melindungi adik-adik ya. Jadi kita nggak boleh, kalau namanya main-main itu, kalau yang namanya berdoa itu kita harus sungguh-sungguh ya adik-adik ya. Ya itu yang harus kita lakukan. Jadi supaya jawaban doa kita dijawab oleh Tuhan, kita harus sungguh-sungguh. Kita harus memandang, yang pertama tadi kita harus memandang Allah sebagai Bapa. Yang kedua kita harus memiliki hati yang bersih. Yang ketiga harus menghormati Tuhan. Ya adik-adik, ya demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita sama-sama menjadi anak-anak yang suka berdoa, yang suka curhat sama Tuhan. Karena dengan kuasa doa kita terus semakin dekat sama Tuhan Yesus. Dan kita juga menjadi anak-anak kebanggaan mama papa ya adik-adik. Buat papa mama bangga. Karena kalau adik-adik membuat papa mama bangga kepadamu, itu juga Tuhan Yesus bangga terhadap adik-adik. Kalau hati papa mama senang, engkau menjadi anak yang baik, menjadi anak Tuhan Yesus yang baik, maka berkat Tuhan juga melimpah atas adik-adik. Amin adik-adik. Ya, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Saya rindu adik-adik setiap hari jangan lupa berdoa. Baik itu mulai dari tidur, mau tidur berdoa, bangun pagi berdoa, mau makan pasti berdoa kan? Nah, kalau bepergian juga bisa berdoa. Berdoa itu bukan harus terus komat kamit dengan mulut, tapi berdoa dalam hati juga bisa ya adik-adik ya. Jangan lupa kita juga jangan hanya berdoa terhadap pribadi kita, tapi kita ingat saudara-saudara kita yang sakit, kita doakan adik-adik. Terus negeri kita ini kita doakan, kita bagi-bagi waktu kita untuk berdoa. Ya adik-adik, terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, mari kita tutup firman Tuhan ini dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah belajar firman Tuhan bahwa jawaban doa itu adalah bisa ya, bisa tunggu, dan bisa tidak. Biarlah kehendak-Mu yang jadi bagi kami ya Tuhan Yesus. Setiap doa-doa yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan Yesus, kami percaya ketika sungguh-sungguh dengan hati yang bersih, dengan hati yang tulus, kami percaya Engkau mendengar doa kami. Walaupun doa kami menunggu ya Tuhan Yesus, itu adalah kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Biarlah Engkau jadikan mereka menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang menjadi berkat, anak-anak yang menjadi saksi-Mu Tuhan Yesus, menjadi pendoa-pendoa yang setia kepadamu Tuhan Yesus, menjadi terang-Mu Tuhan di rumah, di negeri ini Tuhan Yesus. Dimanapun anak-anak-Mu berada, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini. Kami ucap syukur buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Oke, bye adik-adik, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, tadi kita udah dengerin firman Tuhan nih. Sekarang kita mau doa syafaat. Kita lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan berkati pemimpin bangsa Indonesia, Bapak Joko Widodo, serta wakil dan menteri-menterinya ya Tuhan, supaya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaannya untuk memimpin bangsa Indonesia, supaya bangsa Indonesia
bisa terus berkembang dan terus maju ya Tuhan. Tuhan juga berkati tenaga medis yang sudah bekerja dari pagi hingga malam ya Tuhan, supaya Tuhan membebaskan bangsa ini dari virus-virus corona, dan juga Tuhan tolong bebaskan bangsa Indonesia dari anarkisme ataupun terorisme. Dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk gereja kami Bapa, gereja GBF Financial Season City dan juga Taman Surya 5 Tuhan, Kau berkati agar terus lagi berkembang dalam melayani-Mu Bapa. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk Bapak Gembala kita beserta wakil-wakilnya Tuhan, Engkau berkati pelayan, jemaat, agar mereka tetap semangat, tetap sehat dalam kesehatannya Bapak. Engkau juga berkati agar terus lagi mereka berapi-api dalam melayani-Mu Bapak. Bapak, ini doa kami Bapak, terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan kepada sekolah minggu Tuhan, Kau berkati mereka agar mereka selalu tekun dan selalu memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Dan Kau berikan kesehatan kepada mereka Tuhan, yang sudah sakit Kau sembuhkan, yang kurang semangat Kau berikan semangat. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami sudah selesai mengikuti sekolah minggu dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan sudah menyertai kami, boleh memuji, memuliakan melalui Engkau melalui puji-pujian nyanyian kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini terus menyertai menjadi kekuatan dalam hidup kami. Berkati guru-guru sekolah minggu hari ini yang sudah melayani kami, yang melayani melalui puji-pujian dan juga menyampaikan firman. Bapa di surga, terima kasih minggu depan juga kami boleh kembali untuk mengikuti ibadah secara online ini, dan kami percaya hidup kami disertai oleh Tuhan, dan sampai hari ini kami hidup oleh kemurahan-Mu, dan kami hidup hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu di rumah mereka masing-masing dalam mengikuti ibadah kegiatan ini Tuhan. Kau memberkati anak-anak sekolah minggu di Taman Surya dan juga di Season City. Kiranya mereka itu tetap setia walaupun ibadah secara online, tapi mereka boleh serius, boleh fokus untuk memuliakan Engkau. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sebelum kita menyelesaikan ibadah kita mau mendengarkan pengumuman. Yang pertama, jangan lupa nih adik-adik, ibadah minggu depan ada jam 9.45 nih. Adik-adik jangan lupa bangun pagi-pagi, siap-siap mandi, jam 9.45. Nah, jangan lupa jam 2 ada Zoom adik-adik. Terus adik-adik, kalau adik-adik harus rajin-rajin cuci tangan ya. Terus kalau mau keluar rumah, selalu pakai masker, dan kalau nggak penting, nggak usah keluar rumah. Nah, yang ketiga, dan jangan lupa baca-baca kitab, terus juga berdoa setiap hari sama Tuhan. Nah, jangan lupa juga adik-adik untuk belajar di rumah, belajar pelajaran adik-adik lagi sekolah kan, lagi sekolah online ya adik-adik. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.